perjalanan tahun ini kita bersama-sama dengan Tuhan karena kita meyakini Tuhan kita adalah gembala yang baik. Gembala yang senantiasa membawa domba-dombanya ke dalam perjalanan yang mendamaikan. Dan hari ini ketika kita berjalan banyak hal yang membuat kita menjadi tidak fokus, membuat kita menjadi lengah, bahkan mungkin komitmen kita juga menjadi agak pudar. Tapi mari kita memandang kepada Yesus untuk boleh melewati setiap pergumulan yang ada. Saya mengajak kita membuka di dalam bagian Alkitab surat Ibrani. Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya tidak menuliskan di PPT, tetapi saya mengajak saudara kita membaca secara bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari membaca ayat 2, demikian hingga ayat yang ke-6. Ibrani 3, saya mulai dari ayat yang pertama. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia pada Dia yang telah. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini. Saudara, kita hari ini sudah berada di dalam hari yang ke-8 di dalam tahun 2023, dan saya percaya saudara menjalani tahun ini dalam beberapa hari ini dengan luar biasa. Tentu banyak berkat yang saudara terima. Saudara mungkin liburan bersama keluarga, saudara mungkin melakukan satu perjalanan sendiri mengunjungi sanak famili dan keluarga. Semuanya itu tentu saja mendatangkan sebuah kebahagiaan. Dan saya melihat semua pada senyum-senyum, melihat yes, I'm happy. Saya senang, saya bersyukur bahwa dalam memasuki tahun ini bersama dengan keluarga bisa menikmati. Namun juga gak sedikit di antara kita mungkin tersenyum, tetapi hatinya sedang sedih dan menangis. Di antara kita mungkin sedang ada yang lagi kesal, lagi jengkel, bahkan sedikit marah dengan apa yang terjadi di dalam satu minggu ini. Ada banyak hal yang mungkin saudara sudah punya pengharapan, harusnya terjadi seperti ini, tetapi kenyataannya saudara-saudara tidak seperti yang diharapkan. Apapun yang terjadi di dalam hidup Anda pada saat hari ini, ingatlah bahwa semua itu ada di dalam kendali Tuhan. Ingatlah bahwa ketika kita bersuka cita, ketika kita juga mengalami sebuah pergumulan, ketika kita bahagia, bahkan mungkin saat ini ketika hati saudara sedang sakit, hati saudara sedang kecewa, semua ada di dalam kendali Tuhan, bahwa Tuhan di dalam kedaulatannya senantiasa memberikan kemurahan. Itulah yang kita syukuri pada hari ini. Saya dan saudara kita boleh bertemu dan kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Semua itu adalah karena anugerah Tuhan. Hidup ini dimulai dari anugerah karena kita menerima iman dari Tuhan berdasarkan anugerah. Dan sampai hari ini perjalanan kita juga di dalam anugerah. Grace upon grace. Anugerah demi anugerah itu kita lewati. Dan saudara-saudara, satu hal yang harus kita akui bahwa saya dan saudara tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Bahkan saudara, apa jam yang terjadi nanti sore kita tidak tahu. Jangankan sore, siang, sepulang dari tempat ini kita juga tidak pernah tahu. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah orang yang terbatas. Saudara membaca begitu banyak prediksi pada saat hari ini adalah bagaimana dunia
Diprediksikan tahun 2023 ini akan menghadapi satu krisis resesi yang luar biasa. Dan untuk itu kita perlu berdoa bagi pemerintah kita, khususnya di dalam menjalankan kebijakan-kebijakan supaya benar-benar Indonesia mampu bertahan di dalam menghadapi krisis yang terjadi secara global. Saudara, di sisi lain kita juga sedang menghadapi yang namanya perubahan cuaca yang begitu ekstrim. Kita sudah mengalami beberapa hari ini. Cuaca tiba-tiba panas, angin kencang, hujan tiba-tiba, panas, hujan. Saudara, angin ribut, begitu luar biasanya. Dan ini bukan terjadi di tempat kita saja. Hampir di semua tempat di belahan dunia yang gak pernah banjir bandang, tiba-tiba juga terjadi banjir bandang. Sesuatu yang aneh terjadi, tapi inilah keadaan dunia kita. Tak seorang pun mampu mengatakan bahwa mungkin ini jauh lebih baik. Itulah pengharapan kita. Tetapi kenyataannya dan faktanya tak seorang pun akan pernah mengetahui. Dan sinilah kita harus belajar untuk memandang kepada Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesus saja yang mengetahui hari esok. Dia sudah ada di hari esok sebab dia adalah Allah yang kekal. Nah inilah saudara-saudara kenapa kita harus belajar firman Tuhan. Dalam bagian ini saudara kita memperhatikan satu tema yaitu turn your eyes upon Jesus. Apa maksudnya? Memandang kepada Yesus, melihat Yesus. Kita harus saudara-saudara belajar untuk memfokuskan hidup kita, perhatian kita kepada Tuhan yang berdaulat. Sekali lagi saudara ini adalah konsep iman yang harus kita miliki karena saudara harus bekerja. Saudara harus kemudian mencari nafkah. Saudara juga harus ngurusin keluarga. Saudara dalam semuanya itu adalah bagian di dalam hidup kita. Dan kita tidak boleh men-split kehidupan seakan-akan ini dunia kerja duniawi lalu kemudian gak butuh Allah. Saudara justru saat ini ketika kita ada di dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, saudara studi. Banyak hal lingkup kita itu. Turn your eyes upon Jesus. Fokuskan hidupmu, perhatianmu tertuju kepada Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memegang kendali. Sebab apa? Sebab dia adalah gembala agung kita yang akan menuntun di jalan yang benar. Bahkan saudara-saudara arti daripada turn your eyes upon Jesus itu adalah mempercayai sepenuhnya hidup kita bahwa Tuhan selalu memegang kendali atas hidup kita. Jadi saudara jangan pernah berpikir bahwa menjadi seorang Kristen perjalanan saudara lempeng seperti lewat jalan tol. Kalau kencang terus juga membosankan dan membuat Anda lengah dan bisa kecelakaan. Saudara perjalanan kita itu bisa melewati tol, bisa melewati jalan sempit. Beberapa waktu yang lalu ada teman yang kepengen ke Canggu. Saudara saya itu paling males kalau diajak ke sana. Tapi karena dia kepengen ngajak ya sudahlah. Tak ajak. Saudara tahu di Kerobokan, stopan, belok kiri itu sudah stuck. Saya lihat macetnya itu panjang merahnya. Lalu saya mengatakan yuk terus sedikit. Kayaknya sih biru semua aman. Oke, maka maju sedikit ada jalan ke kiri. Malas kalau nggak salah jalannya ya. Saudara apa yang terjadi? Jalan itu ya ampun saudara mengkol kenceng gini. Cukup satu mobil yang saudara ada tembok-tembok itu. Mungkin saudara pernah lewat sana. Dia pakai mobil besar. Lalu dia mikir. Istrinya mengatakan gini. Enggak salah ya kamu kasih tahu jalan. Enggak sih. Anggap aneh ini ujian. Kan kamu biasanya di luar kota. Kali ini tak uji. Saudara bener. Dia bisa masuk mobil itu. Walaupun kanan kiri aduh mengerikan. Lalu dia mengatakan, nanti pulang jangan lewat sini lagi ya, ujiannya sudah lulus aku. Saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita itu lewat jalan yang sempit. Kadang-kadang kita berpikir mobil kita masuk enggak ya? Mobil kita keberet enggak ya? Tapi saya yakin ketika spionnya masuk pasti masuk, betul enggak? Kecuali supir baru. Bukan hanya spionnya, semuanya diambrak saudara ya. Saudara. Tetapi saya mempercayai bahwa dalam kehidupan kita, saudara Tuhan itu sudah memegang kendali atas hidup kita. Jadi bagi saya apapun yang terjadi kita nggak usah berkeluh kesah. Belajar saudara untuk melihat ada kedaulatan Tuhan.
Ada kendali Tuhan yang selalu menolong kita untuk kita melewati walaupun hati kita sedang susah, walaupun hati kita sedang mengalami satu kondisi stres yang luar biasa, bahkan kepala kita pusing 7 keliling. Tapi tetaplah untuk tenang, belajar melihat Tuhan yang memegang kendali. Inilah alasan yang sesungguhnya saudara diajarkan di dalam bacaan kita pada hari ini. Ibrani 3 ayat 1 sampai 6 berbicara tentang orang-orang Kristen yang pada waktu itu saudara sedang mengalami penganiayaan yang hebat. Ada satu situasi yang sulit tetapi penulis Ibrani ini mengajak para pendengarnya, pembacanya untuk memandang kepada Yesus. Dia mengawali dengan satu kalimat di dalam pasal yang ketiga itu, sebab itu. Kalimat ini adalah kalimat transisi yang menjelaskan ada yang penting sebelumnya. Sehingga dia kemudian mengatakan karena itu pandanglah. Gitu. Saudara-saudara yang kudus mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yaitu Yesus. Apa yang dimaksud di dalam bagian ini? Saudara, dalam menghadapi satu pergumulan yang berat pada waktu itu, umat Tuhan yang sedang mengalami aniaya diminta, dinasehati, diberikan semangat oleh penulis ini untuk memandang Yesus. Yaitu dengan melihat dengan sebuah dasar. Kamu di dalam perjalanan ini jangan berkeluh kesah dengan kesusahan yang sedang kamu alami. Tapi lihatlah Yesus yang dijelaskan dalam pasal 1 dan pasal 2. Pasal 1, pasal 2 sedang berbicara tentang bagaimana Yesus itu adalah gembala yang baik. Bagaimana dia adalah seorang pengantara yang bisa membawa kita kepada kemuliaan. Bahkan dia adalah Allah yang menjadi manusia dan dia adalah Yesus yang juga pernah mengalami pencobaan yang berat. Saudara, dalam bagian ini jelas sekali bahwa penulis ingin menunjukkan kepada para pembacanya. Tuh lo lihat Yesus. Lihatlah Yesus. Kalau hari ini kamu dianiaya, sekarang lihatlah Yesus. Yesus itu juga lebih dianiaya daripada kamu. Yesus lebih menderita daripada penderitaan yang kamu alami. Itu maksud daripada bagian ini. Sebab itu kemudian ditelanjutkan di dalam pasal yang kedua kalau saudara memperhatikan di sana adalah bahwa Allah sendiri yang sebelumnya sudah berbicara kepada manusia melalui nabi-nabinya. Sekarang Allah sendiri berbicara langsung kepada manusia melalui Yesus. Jadi saat mereka punya pergumulan, lihat itu. Yang sedang ngomong sama kamu, yang sedang berfirman kepada kamu itu adalah Yesus. Yang selama ini dia berbicara melalui nabi-nabinya. Tapi sekarang dia berbicara sendiri kepada kamu. Saudara-saudara, inilah yang menjadi kemudian dorongan bagi penulis ini untuk menyemangati orang-orang yang menerima surat ini. Tetapi saudara, di sisi lain tidak semua orang-orang dalam bagian ini adalah orang-orang yang dalam keadaan penderitaan atau mengalami aniaya. Masalahnya ada yang tidak mengalami aniaya. Mereka yang lepas mungkin daerah tertentu yang mungkin lebih baik saudara. Sehingga orang-orang ini saudara merasa nyaman. Kita nggak ada penderitaan, kita nggak penyakit, kita nggak kena kekurangan. Kita baik-baik saja, oke-oke saja. Nah disinilah yang terjadi problem. Bahwa orang-orang ini ternyata kemudian merendahkan atau kemudian mulai tidak menghargai tentang pengorbanan Kristus. Mereka menjalani hidup sebagai seorang Kristen yang tidak dianiaya, tetapi kemudian mereka tanda kutip menganiaya Yesus melalui apa? Menempatkan Yesus hanya seperti penjawab doa-doa atau sekedar sebagai pembantu. Saudara, kehidupan mereka mengimani Kristen hanya meminta supaya mereka adalah orang-orang yang berhasil dan sukses. Saudara, kondisi inilah dua inilah yang kemudian penulis ini ingin menekankan bahwa ingat ya, apa yang terjadi dalam hidupmu itu ingat. Yesus itu sudah menderita bagi kamu. Yesus itu sudah mati bagi kamu. Dia itu menjadi pengantara agung antara Allah dan manusia. Yesus itu adalah rasul, satu sebutan yang menarik kalau saudara baca. Kenapa Yesus disebut rasul di dalam bagian ini? Rasul itu adalah orang yang berbicara apa yang Allah mau sampaikan. Juru bicara. Tapi sekarang saudara di dalam bagian ini penulis ini menyebut Yesus sebagai rasul. Yang artinya dia sendiri yang selama ini mengutus nabi-nabi sekarang dia berbicara sendiri.
Yaitu tentang apa rencana Allah, yaitu karya keselamatan digenapi di dalam dirinya, yaitu dalam diri Yesus. Tapi kemudian kita melihat dalam bagian ini dia juga adalah imam besar yang menunjukkan bahwa inilah yang pengantara antara manusia dengan Allah. Di mana dengan imam itu manusia bisa bertemu dengan Allah, manusia bisa dikuduskan oleh Allah. Saudara, Yesus satu-satunya adalah Allah dan juga manusia yang sempurna. Yesus adalah satu-satunya yang mengalami penderitaan di dalam bagian ini begitu beratnya. Namun dia adalah orang, Yesus adalah setia sampai akhirnya. Yesus tidak pernah jatuh di dalam dosa. Yesus setia kepada Bapaknya. Taat sampai di kayu salib. Nah, disinilah kita harus memahami bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah jalan pendamaian yang sudah disediakan oleh Allah bagi manusia yang berdosa. Ini saudara, orang-orang Kristen pada waktu itu benar-benar memahami ketika mereka sedang dianiaya, dikejar-kejar. Mereka melihat ada kemuliaan Yesus yang mereka pegang untuk mereka bisa menjalani dengan kekuatan Tuhan. Tetapi bagi mereka yang hidupnya nyaman, hidup berada di dalam zona yang nyaman, mereka juga diingatkan, kamu jangan terlena dengan keadaan seperti ini. Kamu jangan terlena seakan-akan kemudian iya karena Kristen jadi enak, gak pernah mengalami penderitaan. Bukan itu. Penulis ini mengingatkan supaya mereka kembali untuk mengingat. Kamu itu diperdamaikan. Bahkan kemudian kamu diambil, diadopsi menjadi anaknya dan masuk menjadi keluarga Allah. Saudara, saya dan saudara ini diadopsi oleh karena anugerah Kristus. Kita terima dalam iman, lalu kemudian kita menjadi anak-anak Allah. Kita ini diadopsi sebenarnya. Saudara-saudara, kita bukan tuan rumah, kita hanya anak. Tapi kalau saudara memperhatikan di sini, kenapa kemudian disebutkan tentang Musa? Kenapa Yesus kemudian disebutkan lebih besar daripada Musa? Demikian saudara. Penerima ini adalah banyak orang-orang Ibrani. Banyak orang-orang yang menjunjung tinggi Musa. Dan penulis ini saudara sama sekali tidak merendahkan Musa. Tidak menjelekkan Musa. Tetapi menempatkan Musa sebagai orang yang dihormati. Sebagai orang yang bisa setia sampai akhir hidupnya. Kita melihat perjalanan Musa dalam memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk dan keras kepala itu. Dan kita memperhatikan kalau Musa setia, dikatakan Yesus lebih setia. Bahkan kemudian dikatakan di sini, kalau Musa itu hanyalah dikatakan di sini disebutkan apa? Musa itu hanyalah sebagai pelayan di dalam rumah. Tetapi Yesus bukan pelayan. Yesus adalah owner dari rumah itu. Musa memang setia di dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan dikatakan. Untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian, yaitu siapa? Yesus. Musa hanya juru bicara saja atau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi dikatakan Yesus tidak. Yesus adalah pemilik daripada rumah itu. Karena Yesus adalah anak. Ngerti saudara ya istilahnya ya. Yesus adalah pemilik rumah itu. Musa pelayannya. Saya kasih contoh begini. Tahun yang lalu kali ya. Bukan tahun kemarin ya. Tahun yang lalu. Waktu kami cuti. Kami ke Surabaya. Tapi sebelumnya saudara-saudara ketemu dengan teman lalu kemudian dia mengatakan gini. Mau nginep di mana? Ya ngomong begitu. Enggak lah kami sekeluarga biasa lah kami akan traveling hotel-hotel yang ada di Surabaya, gitu. Karena udah kebiasaan traveling semua hotel yang ada di Surabaya. Jadi everyday pindah hotel menikmati. Lalu dia mengatakan gini, ngapain? Nih kunci apartemenku, pakaian. Oh ya? Iya, ayo kalau nggak percaya lihatan. Saudara, kunci itu diserahin. Dan saya melihat apartemennya bagus. Lengkap lagi semuanya. Sudah ada dapur kecilnya, tempat tidur, semua lengkap saudara. Tinggal masuk, nempatin, dan boleh menggunakan fasilitas di apartemen itu. Enak kan? Enak. Akhirnya kami di sana. Jadi enggak jadi nginep di hotel-hotel saudara. Jadi kita nginep di sana. Semua kita nikmati. Ada kolam renangnya, juga ada fitnessnya, macam-macam saudara. Tapi itu bukan rumah kita. Saya cuma dipinjemi. Saya cuma dipinjamin saja. Tapi apakah kemudian dipinjami saya suka-sukanya? Enggak kan?
Setiap hari saya juga harus membersihkan ini, saya sapuin lagi, saya tata kembali. Setelah alat-alat itu kita pakai, kita cuci kembali, kita keringkan, dan seperti itu. Dan kita kembalikan seperti semula. Kenapa? Itu bukan milik saya cuma dikasih minjem. Saya adalah orang yang dikasih minjem, pemiliknya. Ya ada. Saya mau pakai contoh ini saudara untuk gambaran saya hidup di dalam dunia bersama dengan Tuhan itu seperti itu. Kalau saya ada di dalam dunia ini, saudara-saudara, hanya diberikan satu kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Mengelola apa yang Tuhan boleh percayakan, tapi itu bukan milik saya. Semua cuma dipinjami oleh Tuhan karena ownernya adalah Tuhan. Karena konteksnya ini adalah mengatakan kamu adalah anak Allah. Yang diselamatkan karena anugerah. Lihat itu ada anak yang punya, Musa itu cuma pelayan. Saudara kalau membaca pasal 3 ini ayat 1 sampai 6 nanti boleh dihitung. Ada berapa kata rumah disebutkan. PR saudara ya. Ada kata rumah. Berapa kata rumah itu disebutkan di dalam bagian ini. Ini untuk menunjukkan begini saudara. Kita sejak kita terima Tuhan Yesus. Maka kita itu menjadi anak Allah, masuk di dalam keluarganya Allah, masuk di dalam kerajaan Allah. Kalau kita menjadi masuk dalam keluarganya Allah, artinya saudara sebagai anak di sana, saudara itu enggak bisa sewena-wena. Saudara ini cuma dipungut untuk dimasukkan menjadi warga kerajaan Allah. Maka segala sesuatu aturan mainnya tetap mengikuti ownernya, pemiliknya. Itu aturan mainnya. Maka saudara-saudara memperhatikan di dalam bagian ini sekalipun Musa adalah orang yang setia. Penulis ini ingin menunjukkan Yesus lebih setia sampai akhir hidupnya. Bahkan kemudian Yesus itu bukan seorang pelayan dalam bagian ini. Tetapi dia adalah pemilik. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah dimiliki oleh Yesus. Saudara-saudaraku luar biasanya. Bahwa karya Kristus itu telah menjadikan kita masuk menjadi bagian keluarga besar kerajaan Allah. Berapa besar saudara memahami bagian ini? Berapa paham saudara memahami bahwa saudara adalah warga kerajaan Allah. Menjadi keluarganya Allah. Saudara kita tahu di dalam keluarga kita punya aturan. Kalau ada tamu juga saudara tahu aturan mainnya bukan? Saudara bertamu ke rumah orang, saudara juga tahu aturan mainnya bukan? Sama ketika menjadi bagian keluarga kerajaan Allah. Ada aturan main yang Allah mau tetapkan bagi kita. Kenapa? Saya hanya dipinjami saja. Nah di dalam bagian ini saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dengan tetap memandang kepada Kristus, kepada kasih karunia Kristus. Maka kita akan bisa melewati setiap pergumulan. Kalau tadi saya mengibaratkan ketika saya dipinjami sebuah apartemen untuk tinggal di sana. Saudara saya hanya pinjam, tapi saya boleh menggunakan semua fasilitas. Boleh. Tetapi saudara semua terbatas. Yaitu apa? Ada limitnya. Karena nggak selamanya saya di sana. Saya harus hengkang dari sana ketika saya harus pulang, betul nggak? Ketika saudara punya semuanya di dunia ini, kalau saudara harus pulang, saudara nggak bisa ngapa-ngapain. Disinilah saudara-saudara ketika kasih karunia itu ada dalam hati kita, melewati pergumulan itu saudara kita akan memandang kedaulatan Tuhan bahwa Tuhan memegang kendali. Itulah yang menjadi penghiburan kita. Nah saudara-saudaraku di dalam perjalanan hidup ini memang gak mudah. Sekali lagi gak mudah. Untuk tetap yang namanya konsisten dengan iman kita itu gak mudah. Bahkan kemudian memegang komitmen dengan teguh itu gak mudah. Ibaratnya itu kayak kasih contoh begini ya. Ada orang yang ngomong, aku mau diet Pak, aku mau diet. Oh iya. Tapi kemudian dietnya gimana? Aduh untuk yang hal ini susah ya ternyata ya. Kadang-kadang aduh ya maaf, kali ini aku enggak diet dulu. Kenapa? Lah hidup kan cuma sekali-kali. Nanti dibakar lagi gitu ya. Maksudnya dibakar itu maksudnya ya olahraga lagi. Suatu kali ada menti yang ketemu dengan saya. Jauh-jauh saudara-saudara. Dari tempat jauh datang. Lalu kemudian ngobrol, ketemu dan saya diundang makan. Lalu saya mengatakan begini. Loh kamu itu loh setiap hari ngajarin fitness orang. Bakar lemak segini, kalori segini. Lalu dia ngomong begini. Terus di sini kok makan semuanya? Pak, selama kami di Bali, 1 minggu ini, lupakan itu Pak. Lupakan. Kulinernya ini sudah banyak banget. Jadi saya lupakan itu semua dulu, nanti baru balik ke tempat saya akan olahraga lagi. Fitness lagi, dibakar lagi. Kan beres Pak.
Ya beres juga ya saudara-saudara. Saya pikir juga kadang-kadang kita juga begitu. Saudara-saudara, atau mungkin saudara mengatakan, gua sekarang mau olahraga. Oke, komitmen olahraga. Oke, olahraga saudara. Tapi kadang-kadang kita itu mengatakan begini tubuh kita itu ya. Tubuh kita kan juga butuh istirahat ya. Jadi enak rebahan, tidurnya daripada olahraga. Itu saudara, ngerti maksud saya saudara ya. Perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita itu gak mudah. Bahkan saudara ngerti tentang teologi, ngerti tentang pelayanan, konsep tentang iman, saudara konsep tentang anugerah, saudara tahu semua. Tapi namanya konsisten dengan apa yang kita tahu, itu ternyata perkara lain, tidak gampang. Bahkan saudara punya komitmen nih, awal tahun punya komitmen nih. Yuk ya keluarga kita ya, komitmen ya, anak-anak ya, papa ya, mama ya, kita punya komitmen untuk melakukan ini. Alah, sekali-kali kita akan mengatakan, ya Pak kan butuh istirahat ya. Gitu ya. Jadi semuanya saudara musnah. Inilah pergumulan kita. Kenapa saudara? Kita itu kok bisa begitu? Karena memang gak ada effortnya. Effortnya itu gak jelas. Effortnya itu gak serius untuk kita menjaganya. Inilah kenapa kita harus memandang Yesus. Supaya tahu hidupmu itu cuma anugerah. Kita dimulai dengan anugerah, maka perjalanan kita ini akan berdasarkan anugerah. Kalau berdasarkan anugerah, kalau punya masalah, punya pergumulan, dapatkan effortnya itu di dalam anugerah. Bahkan ketika kita diberkati oleh Tuhan, di dalam usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita diberkati luar biasa. Ingat effortnya itu datang dari Tuhan dan itu milik Tuhan. Saudara cuma dititipi saja. Kita itu punya kenyataan gini loh saudara. Saya dan saudara memahami, walaupun saya seorang pendeta, saya juga bergumul dengan diri saya, kehidupan saya. Ada sebuah kenyataan yang gak bisa dipungkiri oleh saya dan saudara. Kita itu orang cepat berubah, bener gak? Kita itu orang cepat berubah. Hari ngomong apa, besok ngomong apa. Kita itu cepat berubah saudara. Bahkan kemudian orang yang skeptis. Skeptis ngerti ya? Gak percaya kalau gak ada buktinya. Skeptis. Ini celakanya kalau tahu firman Tuhan lalu kemudian menjadi skeptis saudara. Tahu firman Tuhan tapi kemudian saudara kita gak mempercayai janji firman Tuhan. Ini menjadi skeptis. Berbahayanya lagi kita itu menjadi orang formalitas. Formalitas adalah ya minggu ke gereja, pagi doa, malam doa, baca Alkitab. Formalitas. Saudara-saudara semua yang kita kerjakan urusan agama itu adalah formalitas. Itu bisa terjadi. Kenapa? Kita juga bisa menjadi kasih kita yang mula-mula kepada Yesus itu hilang. Mulai lenyap. Dulu cintanya Tuhan kayak apa? Dulu saudara mengasihi Tuhan kayak apa? Tapi sekarang saudara anggap biasa bukan? Ketika semuanya lancar saudara biasa-biasa aja. Mau ke gereja boleh, enggak juga boleh. Mau baca Alkitab boleh, mau doa boleh, enggak juga boleh. Saudara karena memang enggak ada effort yang benar-benar menunjang. Bahkan kita cenderung untuk menjadi orang egosentris. Semua keinginan kita harus dipenuhi. Semua maunya kita harus dipenuhi. Semua maunya kita harus dituntut untuk terlaksana. Kita berdoa tapi Tuhan harus menjawab. Tuhan harus memenuhi. Tuhan harus melancarkan. Tuhan harus memberi keberhasilan. Ingat saudara, ingat. Hidup ini cuma anugerah. Kita itu cuma orang yang diundang masuk. Kita itu cuma orang yang dicomot. Kita bukan pemiliknya. Saudara maka mau gak mau kita harus belajar untuk mengarahkan diri kepada Kristus. Sekali lagi minggu lalu kita belajar tentang mengawali tahun ini dengan Mazmur 23. Tapi hari ini ketika kita berjalan bersama dengan Sang Gembala Agung. Turn your eyes upon Jesus. Pandang Yesus. Mengapa ini penting? Mengapa ini begitu crucial di dalam kehidupan kita? Saya kasih satu singkatan supaya saudara ingat hari ini. Turn your eyes upon Jesus. Kenapa penting? Saya kasih singkatan PUMA. Puma. Puma itu sejenis kucing besar, macan. Dia punya kecepatan yang bagus untuk menangkap mangsanya. Puma, ini bukan merek ya saudara. Puma, tahu ya Puma ya saudara ya. Saudara, dia punya kecepatan untuk menangkap mangsanya. Tetapi hewan ini ternyata juga punya kelemahan. Kelemahannya apa? Ternyata saya membaca, iya Puma itu ternyata binatang yang cepat lelah.
cepat lelah. Jadi kalau dia ngejar dapat, saudara-saudara, kalau nggak dapat ya sudah, dia kelelahan dan nggak punya daya lagi. Dia harus mengumpulkan kembali. Kita itu seperti puma, kadang-kadang semangatnya gede, tapi kadang-kadang hilang energi. Menggebu-gebu cinta Tuhan, menggebu-gebu melayani Tuhan, menggebu-gebu sebut haleluya puji Tuhan. Tapi sorenya saudara, ngeluh terus, ngomel terus, marah-marah terus. Hari ini, turn your eyes upon Jesus melalui puma. Yang pertama, P-nya itu apa? P-nya itu adalah, saudara, ingat, iman Kristen, perjalanan hidup kita itu adalah sebuah peperangan rohani. Yang akan terus terjadi sepanjang hidup kita. Hidup saudara, hidup saya, hidup kita semua itu adalah peperangan rohani. Saudara, nggak sedikit orang itu menyerah kepada yang namanya dosa. Tadi saya mengatakan punya komitmen. Aku harus meninggalkan dosa ini, aku harus meninggalkan ini, harus merubah ini. Tetapi saudara, dalam peperangan rohani ini kita menyerah kepada dosa. Menyerah kepada godaan. Mengikuti tarikan nafsu dunia. Nggak sedikit di antara kita terhanyut mengikuti arus dunia yang kemudian mengabaikan firman Tuhan. Bahkan saudara, peperangan rohani ini tanpa disadari sedikit demi sedikit hati dan pikiran saya dan saudara bisa menjadi orang yang skeptis terhadap firman Tuhan dan menganggap firman Tuhan itu sudah nggak up to date, kolot, jadul, nggak bermanfaat bagi kita. Sungguh berbahaya saudara kita menempatkan firman Tuhan seperti ini. Ingatlah, ini adalah peperangan rohani. Saudara, banyak orang di dalam kehidupan ini saudara sudah kehilangan yang namanya antusias rohani. Semangat rohaninya mulai kendor. Lebih fokus kepada apa yang mau kita cari. Lebih fokus kepada apa yang menjadi keinginan kita. Mengesampingkan yang paling penting di dalam hidup kita. Yaitu siapa? Yesus. Memang saudara Kristen, kita Kristen. Tetapi saudara, Yesus menjadi nomor 2 karena prioritas utama adalah kepentingan saya. Kepentingan saya, kesenangan saya, kenyamanan saya. Bukan Yesus. Padahal kita tahu kita harus memikul salib, bukan? Padahal kita harus menyangkal diri. Tapi kita saudara, lemah di dalam menghadapi peperangan rohani ini. Kita selalu lemah. Maka Paulus mengatakan kenakanlah senjata perlengkapan Allah supaya kamu bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena ini peperangan rohani sesungguhnya. Itu yang P. Puma. U-nya apa? Yang kedua U-nya itu adalah iman Kristen itu bukan saja sebuah peperangan rohani. Namun juga yang namanya ujian realitas iman. Ujian realitas iman ini artinya ketika tahu firman. Saudara tahu firman. Saudara bergumul nih. Aduh, aku tahu firman ini. Dilakuin enggak ya? Bukan melakuin enggak. Wah, kalau aku melakukan ini aku dosa. Tapi gimana ya? Ngerti ya? Aduh, aku tahu firman nih. Oh gini ya hidupku ya? Ya udahlah. Kan butuh rebahan, kan butuh santai. Itu saudara. Kalau tadi peperangan rohani, gencar sekali dari luar, banyak hal. Saudara, banyak orang yang kemudian bisa meninggalkan iman Kristennya gara-gara saudara terluka oleh orang lain. Meninggalkan iman Kristennya karena terluka oleh gereja, kecewa oleh gereja. Ada banyak seperti itu saudara ya. Banyak orang Kristen kemudian meninggalkan imannya karena apa? Ya memang dia nggak ngerti tentang kualitas iman Kristen yang sesungguhnya. Saudara-saudara, ada orang yang merasa bahwa dirinya nggak dikasihi di gereja, nggak diperhatikan di gereja, lalu kemudian dia ngambul, dia nggak merasa nggak dihargai jadi ngambul, dan kemudian meninggalkan iman Kristennya. Ada banyak kepahitan. Saudara, itu yang namanya peperangan rohani. Tapi saudara, ujian realitas iman adalah Anda tahu kebenaran yang seharusnya Anda hidupi, tapi saudara nggak menghidupi. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang benih. Penabur itu menaburkan benih, benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, di tanah yang tipis dan berbatu, ada yang jatuh di semak belukar, ada yang jatuh di tanah yang baik. Maka saudara, ujian realitas iman saudara adalah di mana saudara bisa menempatkan kehidupan saudara. Kalau imanmu, firmanmu yang kamu pelajari hanya nyantol di sini, mungkin saudara sebentar juga akan lenyap dan hilang. Seperti benih yang jatuh di tanah yang tipis, lalu kemudian tidak punya akar yang kuat.
Saudara, ini ujian realitas iman itu luar biasa. Saudara, hari ini misalnya hari Minggu, saudara mau ke gereja atau enggak? Ujian realitas iman saudara. Benar enggak? Ujian realitas iman saudara. Suatu kali saudara, saya sama istri ngobrol. Karena kadang-kadang jalan itu macet ya saudara ya. Kalau Canggu misalnya, kan enggak boleh parkir pinggir jalan. Itu loh ya orang ya cuek aja ya. Ya enggak dimasukin minggir, enggak ada apa. Tenang aja saudara, kayak mobil yang lain, penghuni yang lain itu enggak ada gitu loh. Tenang aja dia, tek, kunci cecet, kemudian dia pergi saudara. Alah mak, saya mengatakan gini, saya kepingin turun kalau saya bukan pendeta tak gampar orang ya. Tak gembosi bane ya. Masih ngerti ya, maksudnya jalan ini, boh ya jangan gitu loh. Saya itu saudara ya, saya ya, mau ke tempat orang, janjian, oke. Saya tahu, oh ini rumahnya sulit, berarti saya harus naik motor. Tapi oh gampang, oke. Tapi saya selalu mikir, atau mau belanja sesuatu, oh tokonya ini, oke masih bisa parkir. Begitu saya nggak dapat parkir saudara. Saya pertama bisa membatalkan, yang kedua saya akan parkir agak jauh, lalu jalan kaki. Saudara mikir begitu? Atau saudara parkir ya, cuma sebentar kok. Sebentar tapi nutupi pintunya rumahnya orang. Gimana saudara? Motor kan kecil, ya naik motor kan kecil. Asal aja parkir di depan pintunya orang saudara. Saya kadang melihat, aduh, mau marah ini gimana? Masa marah gara-gara urusan remeh-temeh yang begini gitu loh. Bikin dosa. Ujian realitas iman. Kadang-kadang istri saya ngomong, sudah. Enggak, orang ini harus dikasih pelajaran ini ya. Orang ini ngambil dari kanan, udah lampu merah di kanan, udah hijau. Dia tiba-tiba belok kiri saudara. Dia ada di kanan saya tiba-tiba belok kiri. Kalau keseru itu gimana? Saya mengatakan, aduh ngelus dada. Saudara ini contoh-contoh kecil, tapi sesungguhnya saudara punya ujian realitas iman bukan? Bikin capek, iya bikin capek. Makanya saya kasih Puma tadi. Kalau udah capek itu tarik nafas pelan-pelan. Hitunglah domba, gak bisa hitung domba, ketiduran saudara ya. Kalau Mr. Bean hitung dombanya kan begini, dikalikan udah beres. Saudara hitunglah nafas pelan-pelan. Supaya saudara, Tuhan firman-Mu ngomong gini, gua harus tenang. Terakhir, M-nya, P-U-M-A. P-nya tadi peperangan rohani, U-nya ujian realitas iman, sekarang M-nya. Perjalanan iman kita itu adalah maraton. Maraton ini saudara bukan lari jarak pendek atau jalan santai. Bukan seperti saudara jalan dari Mertasari ya di Sanur, Mertasari. Benar ya, baru dia Mertasari sampai ke pantai Sanur sana. Lihat jalan, lihat laut. Ini bukan itu perjalanan iman itu. Perjalanan iman adalah lari maraton. Capek. Saudara jaraknya jauh. Tapi saudara kita harus lihat ke depan, di sana ada garis finish. Saudara memandang kepada Yesus di dalam perjalanan iman kita, setiap kita selalu menginginkan finishing well. Kita menginginkan perjalanan kita itu baik endingnya. Saudara semua menginginkan dan disitulah kita harus memiliki komitmen yang panjang. Komitmen yang terus menerus untuk mengasihi Yesus, berpegang teguh kepada keyakinan iman kita, bermegah di dalam pengharapan kita, mengarahkan hati kita kepada rumah kekal yang nanti Tuhan sediakan. Sebab rumah ini cuma titipan, kita ini cuma dikasih pinjam. Akhirnya kita akan kembali ke rumah yang kekal. Puma kiranya menjadi sebuah insight bagi saudara untuk menjalani kehidupan ini. Hidupku ini setiap hari ada yang namanya peperangan rohani. Setiap hari aku harus diuji imanku secara nyata. Aku orang Kristen harus tahu firman dan kemudian aku harus melakukan, bersikap bagaimana, memutuskan bagaimana berdasarkan firman. Lalu kemudian ini hidup maraton. Ada tujuannya, endingnya. Maka saudara-saudara saya boleh mengakhirinya dengan sebuah kesimpulan quote yang saya tuliskan. Ketika kita memahami dengan benar siapa kita di dalam terang kasih Kristus. Dan apa yang sudah Yesus lakukan di dalam hidup kita. Itulah yang akan menghasilkan kehidupan yang sehat. Amin.
Saudara mau sehat, berarti saudara harus menjaga semua hal. Rohani saudara sehat, saudara harus mengarahkan pandangan saudara hanya kepada Yesus. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan.